Oke, baik, silakan duduk. Agustina, Hadir. Alfiana, Hadir. Krisantos, Hadir, Bu. Strumeus, Hadir, Bu. Rivaldus, Hadir, Bu. Turibius, Hadir, Bu. Gracia, Hadir, Bu. Katarina, Hadir, Bu. Viviana, Hadir, Bu. Ofrasia. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Jadi pelajaran kita belum mulai, kita awali kegiatan pagi kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih guys, kembali ke tempat duduk. Halo Bandung. Halo Bandung, hidup bola bersama. Halo Bandung, kota yang tenang, suka dan merdeka, tidak perlu kadang-kadang. Sekarang telah menjadi makin kembali. Terima kasih Ica, kembali ke tempat duduk. Dimulai tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang salam PPK. Salam PPK. Salam berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Pelajaran kita hari ini adalah tema 9. Menelusuri luar angkasa. Tema 9 dengan subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, dengan pembelajaran 1 materinya tentang teks fiksi. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik melalui kegiatan menyimak video, membaca dan berdiskusi tentang karangan fiksi dapat menganalisis dan menjelaskan tokoh utama secara tulisan dan lisan dengan tepat. Dengan permasalahannya adalah peserta didik masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Kita awali dengan kita punya kegiatan dengan tahapan-tahapan kegiatan yang kita pelajari hari ini adalah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ini adalah tahapan-tahapan kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Pak Ibu sudah menyampaikan tahapan-tahapan kegiatan kita. Jadi, sebelum kita lanjutkan kegiatan berikut, simaklah videonya baik-baik dan perhatikan di depan. Teks fiksi itu dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya.
Yuk kita pelajari bersama. Apakah teks fiksi? Dalam teks fiksi biasanya terdapat tokoh yang berperan dalam cerita. Tokoh tersebut biasanya dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antagonis dan protagonis. Tokoh protagonis biasanya bersifat baik dan positif. Kalau tokoh antagonis biasanya bersifat jahat atau negatif. Tokoh protagonis biasanya bersifat bijak dan biasanya sebagai jembatan perdamaian atau berdamai atas konflik yang ditimbulkan oleh tokoh antagonis. Yang kedua adalah watak atau sifat tokoh. Contohnya, watak tersebut adalah suka menolong, rendah hati, pendiam, pemarah. Utamanya yaitu Bobby karena sering dimunculkan dalam teks tersebut. Sekarang, yuk kita baca contoh teks fiksi yang kedua. Pada teks fiksi yang kedua, kita dapat mengetahui tuturan para tokoh ayat 153. Innallaha ma'al. Sudah perhatikan videonya? Sudah. Oke, setelah anak-anak menyimak video tadi, apa saja yang kalian lihat dan kalian dengar dari video tersebut? Bercerita tentang apa? Teks Fiksi. Jadi hari ini materinya itu adalah teks fiksi. Dari video tadi yang disampaikan bahwa di situ kita sudah bisa mengetahui, dari kita nonton kita bisa lihat apa saja. Yang pertama yang sudah kalian dengar tadi, apa itu teks fiksi? Apa itu teks fiksi? Oke, Olive, apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi, penulis fiktif, tidak nyata atau khayalan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Olive. Itu adalah teks fiksi. Yang kedua, contohnya apa saja contoh-contoh dari teks fiksi? Ayo Bu. Oke, Erson, silakan. Cerpen, Cerpen, dongeng, dongeng, cerita rakyat, novel. novel. Itu adalah contoh-contoh dari teks fiksi yang tadi kita lihat dan kita dengar dari video. Yang terakhir Ibu mau tanya, apa perhatikan baik-baik di papan tulis. Apa saja unsur-unsur instruksi dari cerita atau video tadi yang kalian nonton? Silakan, siapa yang bisa? Ayo Bu. Oke, Grace, apa saja? Tokoh, watak, dan latar. Tokoh, watak, latar, apa lagi? Oke, Baby, silakan. Tema, alur, dan amanah. Tema, alur, dan amanat. Jadi dari tadi sudah kita nonton dan kita simak video, ada 6 unsur instruksi. Itu adalah arti dari teks fiksi. Yang kedua, contoh-contoh dari teks fiksi. Oke, itu cerita rakyat. Yang berikut, dalam teks fiksi biasanya terdapat tokoh yang berperan dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut berupa apa saja? Yang tadi, tokoh-tokoh tersebut berupa manusia. Tokoh-tokoh tersebut nantinya dapat berperan membangun sebuah cerita dari tokoh yang hewan, tumbuhan, manusia, dan benda lain.
lain. Dari situ dia dapat diceritakan oleh penulis untuk membangun berperan dalam cerita, dan tujuannya itu adalah berdasarkan, jadi tokoh-tokoh tersebut yang nantinya yang di papan yang berupa tumbuhan, manusia, hewan itu berperan membangun jalannya cerita. Teks fiksi yang kita baca ditelusuri dari tuturan, tindakan para tokoh atau berdasarkan cerita penulis. Dari cerita-cerita penulis itu kita dapat mengetahui tujuannya agar dapat mengetahui unsur-unsur instruksi dari cerita tersebut. Dari situ, itu yang kedua unsur instruksi. Yang ketiga itu adalah latar. Latar itu adalah gambaran. Latar itu adalah gambaran waktu, segala situasi. Latar itu adalah gambaran waktu yang tadi sudah kalian simak di video. Kalau ada 3 latar waktu, latar suasana dengan latar tempat. Kalau tempat itu engkau berada di mana sekarang? Berada di dalam kelas. Yang diceritakan berada di dalam kelas, di halaman, di rumah. Kalau latar waktu berarti pagi, siang, malam, sore. Jadi itu adalah latar waktu. Latar suasana itu adalah sedih, gembira, bahagia, tertawa. Itu adalah latar-latar suasana. Jadi yang ketiganya itu adalah latar. Yang keempat, tema atau inti dari cerita. Inti dari cerita tersebut. Seperti ini, mulai dari arti teks fiksi, contoh-contohnya, terus unsur-unsurnya, tokoh-tokohnya itu adalah pelajaran kita hari ini. Jadi, kalian sudah menyimak video dan sudah mendengar penjelasan ibu. Sekarang waktunya kita mau mengerjakan soal. Sudah mengerti atau belum yang sudah kita lihat dari menonton video dan materi yang disampaikan oleh ibu tadi? Jadi, yang pertama kita mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, kita dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, isi dulu nama kelompok. Kelompok 1. Kalau dia kelompok 1 berarti di sini ditulis kelompok 1. Kalau dia kelompok 2 berarti di sini ditulis kelompok 2. Kalau kelompok 3 di sini tulis kelompok 3. Sudah kelompoknya, nama anggotanya, nama panggilan juga baik. Nama anggotanya ada 3 di situ. Nama anggota dalam kelompokmu diisi. Sudah? Terus hari tanggal berarti hari ini. Tanggal berapa? Tulis kelasnya adalah kelas 6. Sudah? Sudah? Judulnya Mari Membaca Kisah Tata Surya. Itu judulnya. Setelah itu, di sebelahnya ini ada yang harus kalian tulis. Yang pertama nama tokoh. Nama tokoh berarti ambil dari cerita di depan tadi. Cerita tentang Tata, kisah tentang Tata Surya. Lanjut ke watak tokoh. Kamu tulis di situ ada 8 tokoh. Dari setiap tokoh itu mempunyai wataknya yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada
penengah, ada yang penolong, ada yang pendiam, ada yang tidak sabar, ada yang dendam. Itu adalah sifat-sifat dari watak. Yang berikut itu adalah alasan. Setelah kerja dari atas, yang di bawah itu tulis nama tokoh utamanya. Berarti kalau tokoh utama, tokoh yang sering muncul di dalam cerita ini. Sudah bisa mengerti? Kelas 6 sudah bisa mengerti? Sudah. Oke, silakan bekerja. Ada di situ, baca dulu. Baca baik-baik dia punya petunjuk. Tokoh berarti kisah dari Tata Surya itu tokoh yang ada di dalam ini. Baru isinya sebelah sini. Isinya yang di situ ada 8 di situ. Terus lihat Pak. 10 menit bekerja LKPD. Silakan. 10 menit. Sudah. Lanjut. Cepat sedikit. Cepat sedikit. Cepat. Oke, kelompok 2, cepat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan. 1. Nama tokoh bulan, watak tokoh baik, alasan membantu teman membantu. 2. Matahari, watak tokoh bijak, alasan membantu teman. 3. Mats, watak tokoh sombong, tidak malu bagi. Jupiter, watak tokoh baik, alasan membantu. Saturnain, watak tokoh baik, alasan menolong.
Venus, watak tokoh, dendam, alasan tidak suka teman banyak. 8. Venus, watak tokoh, baik, alasan membantu. 3. Watak tokoh, sombong, alasan membantu. Nomor 5. Nama tokoh, Saturnus, watak tokoh, baik, alasan menolong. Nomor 6. Nama tokoh, Merkurius, watak tokoh, baik, alasan yang baik. Nomor 7. Nama tokoh, Neptunus, watak tokoh, baik, alasan tidak suka teman banyak. Nama tokoh, Venus, watak tokoh, dendam, alasan membantu. B. Tokoh utama bulan. C. Isi cerita tentang kisah tata surya. D. Latar tempat cerita terjadi pada tata surya luar angkasa. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mengisi setiap kelompok. Jadi, sekarang adalah waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi. Jadi, soal evaluasinya itu ada 5 nomor. Pilihlah A, B, atau A, B, C, atau D. Jadi, saat sekarang Ibu kumpul dulu soal LKPD-nya. Oke, sekarang kita mengerjakan soal evaluasinya. 2 orang LKPD-nya. Mari kita tepuk dulu semangat untuk kita sebentar mengerjakan LKPD. Mulai, perhatikan sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih. Silakan mengerjakan LKPD. Hasilnya sudah di depan kalian masing-masing. Silakan bekerja. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Sudah atau belum? Belum. Wah, jawabnya. Sudah atau belum? Belum. Cepat sedikit. Baca baik-baik. Sudah atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah,
Sekarang Olive Ibu minta bantuan untuk mengumpulkan soal serta lembar jawaban yang sudah dikerjakan oleh kalian semua. Kita sudah berdiskusi, mengerjakan soal evaluasi, menyimak video. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah materi tentang teks fiksi. Dari video, dari membaca, dari berdiskusi kita dapat menyimpulkan apa arti dari teks fiksi. Apa arti dari teks fiksi kelas 6? Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi, penulis fiktif tidak nyata atau khayal. Jadi teks fiksi adalah teks yang cerita berdasarkan imajinasi penulis, fiktif atau tidak nyata serta khayalan. Jadi dari teks fiksi tersebut ada berapa contoh teks fiksi? Kelas 6 ada berapa contoh? 4. Apa saja contoh-contoh teks fiksi? 1, 2, 3, 4. Jadi dari pelajaran kita tadi kita sudah bisa mengetahui contoh-contoh teks fiksi, cerpen, novel, cerita rakyat, dan dongeng. Kita sudah pelajari tadi. Jadi apa saja, ada berapa unsur-unsur teks fiksi di dalam cerita fiksi kelas 6? Ada berapa? 6. Sebutkan 6. Sama-sama. Tokoh, watak, tema, alur, amanah. jadi ada 6 unsur instruksi. Yang pertama tokoh, yang kedua watak, yang ketiga latar, yang keempat tema, yang kelima alur, dan yang keenam amanat atau pesan yang disampaikan penulis kepada kita semua. Jadi dari 6 unsur instruksi ini kita bisa mengetahui ada tokoh, ada watak dari setiap tokoh, ada tempat kejadian dari cerita tersebut, tempat itu atau latar, terus itu tema cerita fiksi tersebut apa, yang kelima alur. Jadi sebelum kita pulang, Ibu mau memberikan tugas untuk tugas rumah kalian kerja di rumah. Yang tugasnya itu ada di buku tema 9, subtema 1 halaman 88. Dan materi yang kalian pelajari untuk besoknya itu, untuk besok paginya itu adalah di tema 9 subtema 1 pembelajaran 2 di halaman 91. Sudah dengar semua? Sudah. Ya. Semua berdiri.